Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil jabbar mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallahu khaliqul jannati wan nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa tibai rasulih la'alakum tuflihun. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradi wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selamanya ada dalam bimbingan hidayah taufik Allah, ada dalam ridho rahmat Allah, ada dalam kesehatan dan keselamatan dari Allah, ada dalam ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dan sampai kita mudah-mudahan bisa dikumpulkan kembali oleh Allah di hari akhirat nanti dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram bab yang baru, yaitu babu sholatil kusufi, bab salat gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, in kasyafati syamsu, in kasyafat telah terjadi asyamsu, telah terjadi gerhana asyamsu matahari. In kasyafati syamsu, telah terjadi gerhana matahari. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya gerhana matahari itu yauma mata, bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim, Sayyid Ibrahim, yakni anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mautu fil asyirati minal hijrati, meninggalnya Sayyid Ibrahim itu pada tahun ke-10 tahun hijriah. Faqala, lalu berkata anasu, manusia. Maka manusia berkata, orang banyak berkata, in kasafati syamsu, terjadi gerhana matahari limauti Ibrahim, karena meninggalnya Sayyid Ibrahim. Jadi anggapan manusia waktu itu terjadinya gerhana itu disebabkan meninggalnya Sayyid Ibrahim, karena terjadinya gerhana waktu itu bertepatan dengan meninggalnya Sayyid Ibrahim, sehingga mereka punya anggapan bahwa terjadinya gerhana matahari itu disebabkan meninggalnya Sayyid Ibrahim. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raddan alaihim, sebagai bantahan atas pernyataan atau perkataan manusia yang menganggap terjadinya gerhana matahari itu disebabkan meninggalnya Sayyid Ibrahim. Nah, sabda Nabi SAW dalam menolak pernyataan mereka, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamaro, dan bulan, ayatani, dua tanda kekuasaan Allah, dua tanda kemahaesaan Allah, min ayatillahi, dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Layan kasifani, tidaklah terjadi gerhana bulan atau matahari limauti ahadin, disebabkan matinya salah seorang
wala lihayatihi, dan tidaklah terjadi gerhana bulan dan matahari disebabkan hidupnya seseorang. Fa idza ra'aytumuhuma, lalu apabila kamu sekalian melihat terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari atau gerhana bulan, maka sikap orang yang melihat terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, fad'ullaha, maka kamu sekalian harus berdoa kepada Allah, wasallu, dan laksanakanlah sholat oleh kamu sekalian, hatta tankashifa, sampai gerhana selesai, ya, muka kembali berpisah kembali. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil tentang disyariatkannya sholat gerhana, ya, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, ya. Jadi kata Al-Mughirah bin Syu'bah, itu pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW ketika Rasul masih hidupnya. Terjadinya gerhana matahari tersebut bertepatan dengan meninggalnya Sayyid Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Maka manusia punya anggapan bahwa terjadinya gerhana itu disebabkan meninggalnya Sayyid Ibrahim. Maka oleh Rasul dibantah, sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda Maha Esanya Allah dan dua tanda Maha Kuasanya Allah. Jadi Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa. Bukti Maha Esanya Allah, terjadi gerhana. Kalau Allahnya ada dua atau lebih dari dua, ya, ada dua misalkan, apalagi lebih, itu tidak akan terjadi gerhana. Bahkan alam semesta ini juga tidak akan terjadi, karena Allah itu zat yang maha kuat, zat yang maha hebat, zat yang maha gagah perkasa. Pasti akan terjadi pertengkaran antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang satu lagi, itu Allah dengan Allah. Seandainya itu, jadi kalau Allah ada dua, itu tidak akan terjadilah gerhana dan tidak akan ada langit dan bumi. Nah, adanya langit dan bumi dan adanya makhluk yang ada di langit dan bumi dan adanya gerhana matahari itu menandakan bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi yang mengatur dan yang mengendalikannya adalah satu. Dan terjadinya gerhana itu sejajar antara matahari, bulan dan bumi. Itu matahari, bumi, bulan, artinya sejajar itu. Padahal tiga makhluk tersebut adalah makhluk yang sangat besar, yang oleh Allah digerakkan semuanya dengan perputaran yang sangat kencang itu. Lalat cenah muterna teh gitu. Saking kulalatna kan teu karaos goyang itu. Dan tiga makhluk tersebut oleh Allah diputarkan di poros masing-masing gitu. Ada peredarannya, ada jalannya itu. Itu yang memutarkannya Allah, yang menggerakkannya Allah, yang memperjalankannya Allah. Dan suatu saat disejajarkan itu dengan kekuasaan Allah, maka terjadilah gerhana. Itu menunjukkan yang mengaturnya satu, itu mengaturnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya gerhana itu membuktikan maha kuasanya Allah. Makhluk yang begitu besar bisa dikendalikan oleh Allah, bisa disejajarkan sehingga terjadilah gerhana. Itu gerhana. Nah, makanya ketika terjadi gerhana, maka ada sikap yang harus kita lakukan sebagai tuntunan dari Rasulullah SAW, yaitu fad'ullaha wasallu, ya, berdoalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar secepatnya dipisahkan kembali itu. Karena kalau terus disejajarkan terjadi gelap, apalagi oleh Allah dibenturkan tiga makhluk tersebut, akan terjadi kehancuran total, itu kiamat ya itunya. Maka doa ke Allah. Dan juga laksanakanlah sholat yang dinamakan dengan sholat gerhana, ya. Cara sholatnya nanti diterangkan di hadis berikutnya, ya. Sampai kapan berdoa dan melaksanakan sholat gerhananya? Sampai terpisah kembali, sampai terang kembali, itu sampai terang kembali. Jadi selama terjadi gerhana
disyariatkan untuk berdoa dan sholat itu. Nah kalau sudah terpisah kembali maka sudah tidak disyariatkan lagi untuk melaksanakan sholat gerhana, itu sholat gerhana. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa terjadinya gerhana itu karena matinya Sayyid Ibrahim. Padahal terjadinya gerhana bukan dikarenakan ada yang meninggal, bukan dikarenakan ada yang hidup atau yang lahir, tapi sesungguhnya terjadinya gerhana bulan dan matahari itu salah satu dari tanda kemahaesaan Allah dan dari tanda kemahakuasaan Allah. Nah, jadi diterangkan ya. Farada alaihim sallallahu alaihi wasallam dalika wa ahbarahum annahu alamatani minal alamati adalati ala wahdaniyatillahi ta'ala wa qudratihi. Jadi Allah menginformasikan kepada manusia sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda dari sebahagian tanda-tanda yang menunjukkan kemahaesaan Allah dan kemahakuasaan Allah. Wa ala tahwifi ibadihi min ba'sihi wa satwatihi. Dan juga terjadinya gerhana itu yang menjadi panyingsieun itunya menakut-nakuti hamba Allah agar takut oleh azab Allah, siksa Allah, kekuasaan Allah itu. Singsieun banyak itu. Ku siksa Allah itu. Makhluk-makhluk anu besar-besar tunduk semuanya kepada Allah karena mereka takut. Jadi matahari, bulan dan bintang beredar itu karena takut oleh Allah. Tidak protes kepada Allah, tidak membangkang kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Itu makhluk yang besar, apalagi kita semua makhluk yang kecil harus lebih takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, membuktikan rasa takut kita kepada Allah yaitu mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, apa-apa yang dilarang oleh Allah jauhi, maka kita akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat Al-Qur'an ada firman Allah, wa min ayatihi lailu wa naharu, dan dari sebagian tanda Maha Esa dan Maha Kuasanya Allah adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamaru, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi walalil qamari, janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah kamu sujud kepada bulan. Walakin Allah la tasjudu lisyamsi walalil qamari wasjudu lillahi, akan tetapi kamu sekalian harus sujud ibadah itu kepada zat Allah alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan matahari dan bulan dan yang telah mengatur pergantian siang dan malam. Siang malam diciptakan Allah, diatur oleh Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu sekalian betul-betul hanya beribadah kepada Allah. Jadi orang ibadah itu harus kepada pencipta matahari dan bulan dan pengatur siang dan malam. Jangan beribadah kepada matahari dan bulan, karena matahari dan bulan adalah makhluk, tidak bisa berbuat apa-apa, ya sama dengan kita sebagai makhluk Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah biasa dipahami banyak. Nah, itu alhamdulillah yang barusan disampaikan yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salahnya dari kekeliruan dan kesalahan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.